Shalom, kita berjumpa lagi di Ephrata Devotion. Bapak Ibu, pada abad ke-18 di Amerika terjadi kebangkitan rohani yang sangat besar, dan apinya dimulai dari khotbah pendeta Jonathan Edwards. Suatu hari Minggu dalam ibadahnya, pendeta Edwards membacakan naskah khotbah yang berjudul Orang-orang berdosa yang dipegang tangan murka Allah. Dan jemaat yang mendengarkan tergerak hatinya, dan masing-masing mulai bertobat, mengaku dosa mereka. Pada malam itu, semalaman mereka tidak bisa tidur jika dosa mereka belum dibereskan di hadapan terang itu. Begitulah kebangkitan rohani itu terjadi. Bapak Ibu, salib Yesus membuat kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Mengapa Yesus mati di kayu salib? Karena dosa kita. Oleh sebab itu, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami lahir baru, orang-orang yang sungguh berjumpa dengan Yesus secara pribadi, pasti akan menyadari betapa besarnya dosa mereka melalui salib Yesus. Banyak orang Kristen berkata, saya seorang berdosa. Tapi sayangnya mereka tidak begitu sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa. Bahkan betapa besarnya dosa mereka. Daud berzina dengan Bathsheba, lalu ia membunuh Uria suaminya Bathsheba itu untuk menyembunyikan dosanya. Namun ia tidak menyadari besarnya dosa yang ia perbuat itu di hadapan Allah. Sehingga ia sangat marah ketika Nabi Nathan bercerita tentang seorang kaya yang memiliki banyak domba, tetapi ia mengambil satu-satunya domba si miskin, lalu dimasaknya untuk tamunya sendiri. Daud berkata tentang orang kaya itu, orang yang melakukan hal itu haruslah dihukum mati. Namun sebenarnya cerita itu ditujukan kepada Daud sendiri untuk menyadarkan dosanya. Bapak Ibu, dosa orang lain terlihat begitu jelas, tetapi dosa diri kita sama sekali tidak kita ketahui dan sadari. Itulah kelemahan Daud, bahkan kelemahan kita juga. Tetapi Petrus berbeda. Setelah Petrus menangkap banyak ikan, bukannya ia merasa senang. Malah ia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Mengaku dosanya. Bagaimana ini bisa terjadi Bapak Ibu? Bukan karena tiba-tiba Petrus berbuat banyak dosa itu, melainkan ketika Petrus melihat mujizat yang diadakan oleh perkataan Yesus, mata rohaninya terbuka. Dan seketika itu, Petrus menyadari Yesus adalah Kristus dan ia adalah seorang berdosa. Apabila kita menyadari dosa kita, kita akan beroleh anugerah lahir baru. Pada saat orang-orang menyalibkan Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, yaitu dosa besar. Yesus berdoa bagi mereka, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah Yesus bangkit dan naik surga pada hari Pentakosta, sesuai dengan janjinya, Roh Kudus turun di atas murid-murid Yesus. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus berkata dengan suara nyaring kepada orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus itu, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tetapi orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan itu, tiba-tiba hatinya sangat terharu. Lalu mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Mereka datang kepada Petrus sambil menangis, lalu menerima Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Akhirnya mereka mulai kehidupan baru di dalam Yesus. Menyadarkan dosa-dosa kita, itulah awal mula dari kehidupan rohani kita. Awal mula dari lahir baru adalah menyadarkan betapa besarnya dosa diri kita. Itulah kuasa salib Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Anda benar-benar menyadari dosa diri Anda? Orang yang mengalami anugerah salib Yesus tidak menghakimi orang lain. Orang-orang yang sungguh berjumpa dengan Yesus dan benar-benar mengalami kasih salibnya tidak akan berpikir bahwa dirinya adalah orang benar. Mereka tidak menghakimi orang lain juga.
karena mereka tahu betul dosa mereka sendiri. Orang-orang seperti inilah benar-benar memahami kuasa salib Yesus dan telah mengalaminya juga. Setiap kali berjumpa dengan mereka ini, selalu dikuatkan, selalu diberkati, selalu merasakan anugerah Tuhan yang besar. Pengen ketemu lagi. Orang-orang seperti inilah menjadikan gereja kita, keluarga kita seperti surga. Bapak Ibu, kita sering menghakimi ketamakan orang lain. Meskipun di dalam diri kita masih ada ketamakan tersebut, kita sendiri masih berbohong, namun kita tidak bisa menahan diri untuk membicarakan kebohongan orang lain. Kita sendiri egois, namun kita suka menyalahkan keegoisan orang lain. Jika kita benar-benar mengalami lahir baru oleh kuasa salib Yesus, pertama-tama kita akan menyadari hal ini. Maka kita tidak akan mengatakan apa-apa tentang orang lain. Bapak Ibu, apakah firman hari ini menegur dan menyadarkan suatu dosa di hati Anda? Janganlah abaikan undangan Yesus itu. Terimalah undangannya dan akuilah. Sehingga Anda akan menikmati kehidupan baru di dalam Yesus dan bersama dengan Yesus. Pandang Yesus. Tuhan Yesus memberkati.